Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah amma ba'du. Alhamdulillah, insyaallah pada hari ini kita melanjutkan pembahasan kita dari kitab Matan Al-Ajurumiyah, dan sekarang pembahasan kita telah sampai ke babul fa'il ya, bab tentang fa'il. Baik, kita buka dulu kitabnya. Nah, silakan dibaca Pak Abu Naufa. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tafadhal. Qala musannif rahimahullah babu fa'ili. Al-fa'ilu huwa al-ismu al-marfu'ul madhkuru qablahu fi'luhu. Ya, segitu dulu. Bab tentang fa'il. Bab fa'il. Fa'il adalah isim yang marfu' yang disebutkan sebelum ya Ustaz, sebelum Ya, fi'ilnya. yang disebutkan sebelumnya fi'ilnya. Taib, ayo di i'rab. Babu khobar fa'ili mudhaf ilaih. Al-fa'ilu mubtada huwa dhamir tafsil. Dhamiru faslin ya. Oh ya, faslin. Ya, dia dhamir pemisah, enggak ada i'rabnya ya. Dhamiru faslin la mahalla min al-i'rab. Terus al-ismu khobar, al-marfu'u na'at, al-madhkuru na'at, qablahu dhorof zaman, hunya mudhaf ilaih, taib. fi'luhu Fi'lu ini naibul fa'il. oh Dari mana? Mana fi'ilnya? Nah, naibul fa'il dari al-mazkuru. Jadi al-mazkuru ini isim maf'ul yang beramal seperti fi'il majhul. Karena maknanya kan yang disebutkan sebelumnya fi'ilnya. Berarti kan dari sisi makna jelas al-mazkuru bisa bermakna fi'il majhul. Makanya fi'luhu itu naibul fa'il yang beramal naibul fa'il dari al-mazkuru ya. Thayyib. Kemudian haknya maf'ul bih. Mudhaf ilaih. ya, thayyib. Ya, jadi ini Masya Allah ya. Beliau menjelaskan fa'il sangat mudah sekali. Fa'il adalah isim yang dirofakkan, yang disebutkan sebelumnya fi'ilnya. Jadi kalau ada fi'il, setelahnya ada isim, maka itu adalah fa'ilnya ya. Ini maksud perkataan beliau. Coba antum kasih contoh fa'il kayak gimana? Ja'a Zaidun. Ja'a Zaidun. Ja'a ini adalah fi'ilnya. Zaidun pelaku ya. Iya, fa'ilnya. Dalam bahasa Arab namanya fa'il. Sekarang ini kan contoh fi'il yang lazim. Sekarang antum berikan contoh fi'il muta'addi. Muta'addi. Doroba Zaidun bakron. Taib, doroba Zaidun bakron. Di sini doroba jadi apa? Jadi I'rabnya fi'il ya. Fi'il. Doroba fi'il, Zaidun Fa'il. Bakron insyaallah nanti kita akan bahas ketika membahas isim yang dinasabkan ya. Ini sebagai maf'ul bih atau objek ya. Jadi objek dalam bahasa Arab namanya maf'ul bih. Yang jadi fokus kita adalah pada lafaz Zaidun ya. Dari kalimat ja'a Zaidun dan juga doroba Zaidun. Ya, jadi dua-duanya ini kalau kita perhatikan marfu ya. Mana bukti marfu'nya? Lihat harokatnya apa? Dhammah ya. Dan kita udah belajar bahwasanya mufrad ketika marfu tandanya dhammah. Makanya ja'a Zaidun, bukan ja'a Zaidan atau ja'a Zaidin. Begitupun kalimat doroba Zaidun bakran, Zaidun sebagai fa'il marfu, makanya dibacanya doroba Zaidun. Baik, mumtaz, barakallahu fiik, wa jazakallahu khairan. Waalaikumsalam. Selanjutnya Bu Endang silakan, wa huwa ala qismaini. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wa huwa ala qismaini zahirin wa mudmarin. Fa zahiru nahu qaulika
qama Zaidun wa yaqumu Zaidun wa qama Zaidani wa yaqumu Zaidani wa qama Zaiduna wa yaqumu Zaiduna wa qama rijalu wa yaqumu rijalu. Terus tak? Ya, nanggung. Ini ntar Arabnya sama semua soalnya. Ya. Wa qamat Hindun wa taqumu Hindun wa qamatil Hindani wa taqumul Hindani wa qamatil Hindatu wa taqumul Hindatu wa qamatil Hunudu wa taqumul Hunudu. Segitu dulu. Waqama akhuka. Wa qama akhuka wa yaqumu akhuka wa qama ghulami wa yaqumu ghulami. Artinya, dan ia atas dua jenis, zahir dan mutmar ini domir ya? Ya, domir ya. Ya, maka yang zahir, contoh perkataanmu, Zaid telah berdiri, dan Zaid sedang berdiri, dan dua Zaid telah berdiri, dan dua Zaid sedang berdiri, dan para Zaid telah berdiri, dan para Zaid sedang berdiri, dan para laki-laki telah berdiri, dan para laki-laki sedang berdiri, dan Hindun telah berdiri, dan Hindun sedang berdiri, dan dua Hindun telah berdiri, dan dua Hindun sedang berdiri, dan para Hindun telah berdiri, dan para Hindun sedang berdiri, dan ini tadi dua Hindun ya? Bener ya? Para Hindun. Ini sama ya? Ya, al-hindatu sama al-hunudu sama. Bedanya kalau al-hindatu jamak muannats salim, al-hunudu jamak taksir ya. Artinya sama-sama para Hindun. Ya, jadi ke halaman berikutnya. Dan saudara laki-lakimu telah berdiri, dan saudara laki-lakimu sedang berdiri, dan gulami pemuda, para pemuda ya, Tat? Dan bisa pemuda, bisa pembantu ya gulam itu. Oke, jadi pembantu saya telah berdiri, dan pembantu saya sedang berdiri. I'rabnya, wa harfu isti'naf huwa mubtada ala qismaini jar majrur zahirin sebagai khobar ya. Sebagai khobar. Zahirin badal, wa harfu atof mutmarin ma'tuf, fa huruf isti'naf al-zahiru mubtada, nahu khobar. Ya, khobar dari zahir ya. Khobar dari zahir, qawli mudhaf ilaih, ka juga mudhaf ilaih. Lalu qama Zaidun ini sebagai apa, Tad? Ya, sebenarnya ini kalau nahu qaulika itu kan namanya maqulul qaul ya. Kan contohnya perkataanmu. Kita katakan semua kalimat setelahnya sebagai maqulul qaul. Ucapan yang diucapkan. Cuma karena kita lagi bahas fa'il, kita i'rab aja. Cara ngirabnya gimana? Qama Zaidun, qamanya fi'il. Qama Zaidun, fi'il madi, Zaidun fa'il. Wa harfu atfin, yaqumu, ini fi'il mudhari, fa'ilnya Zaidun. Baik. Wa harfu... Ini sama semua ya. Jadi semua kalimat ini yang pertama adalah fi'ilnya. Bedanya ini ada dua versi ya. Jadi musannif ya Ibnu Jurayj Al-Najdi rahimahullah taala sengaja memberikan contoh lengkap. Yang pertama contoh dengan fi'il madinya, qama, yang kedua contoh dengan fi'il mudhari'nya yaqumu. Kemudian beliau mengurutkan dari mufrad. Jadi Zaidun mewakili yang mufrad, Az-Zaidani mewakili yang musanna. Artinya kalau musanna sebagai fa'il tandanya yang alif. Ketika kita baca musanna kan musanna ada dua ya? Iya. Apa versi lain dari Az-Zaidani? Az-Zaidaini. Mumtaz ya. Tapi kalau kita bicaranya di sebagai fa'il, tandanya harus alif. Kemudian Az-Zaiduna mewakili apa, Bu? Mewakili wawunya. Kan kalau Az-Zaidani musanna, Az-Zaiduna apa? Jama'. Jama' apa? Jama' mudzakkar. Jama' mudzakkar salim. Jadi dari sini kita tahu bahwasanya jama' mudzakkar salim ketika rafa tandanya waw ya. Jama'. Qama Zaiduna yaqumuz Zaiduna. Bukan qama Zaidina atau yaqumuz Zaidina. Salah. Karena jama' mudzakkar salim ketika rafa tandanya waw. Kemudian waqama rijalu, ar-rijalu mewakili apa, Bu?
Ar-rijalu mewakili jamak taksir. Jamak taksir. Jamak taksir ketika rafa tandanya dhammah. Makanya qamar rijalu, yakumur rijalu. Taib. Kemudian hindun. Ini mewakili apa? Hindun mewakili mu'annas. Ya, mewakili mufrad mu'annas. Mufrad mu'annas ya. Mufrad mu'annas. Makanya fiilnya juga ikut mu'annas ya. Kan Ya. ketika yang berdiri Zaid pakainya koma. Namun Iya. ketika yang berdiri hindun karena dia mu'annas pakainya qamat. Qom. Begitupun fi'il mudhari'nya ya. Fi'il mudhari'nya juga karena fa'ilnya mu'annas, fi'il mudhari'nya juga mu'annas. Bukan yakumu hindun ya, tapi takumu hindun. Baik. Al-hindani mewakili apa, Bu? Musanna. Musanna mu'annas ya. Musanna mu'annas. Musanna mu'annas, makanya fi'ilnya juga mu'annas. Kalau al-hindatu mewakili apa? Mewakili jamak mu'annas salim. Baik, jamak mu'annas salim. Jamak mu'annas salim ketika rafa tandanya dhammah. Makanya waqamatil hindatu wa taqumul hindatu. Kemudian waqamatil hunudu, al-hunudu mewakili apa? Jamak taksir mu'annas. Jamak taksir yang mu'annas ya. Karena memang jamak taksir ada yang untuk muzakkar, ada yang untuk mu'annas ya. Baik. Sebentar. Wa taqumul hunudu, ya ini untuk fi'il mudhari'nya. Kemudian qama akhuka mewakili apa, Bu? Asma'ul khamsah. Ya, mumtaz ya. Mewakili isim yang 5. Kemarin kita udah belajar tuh waktu bahas bab mengenal tanda i'rab, isim yang 5 itu ketika rafa tandanya wawu ya. Iya. Sebagaimana ketika nasab tandanya apa, Bu? Masih ingat? Nasab tandanya alif, jar tandanya ya. Mumtaz. Jadi qama akhuka ra'aitu akhaka maratu bi akhika. Karena kita lagi bahas fa'il, jadi kalau isim yang 5 sebagai fa'il, dia rafa'nya dengan wawu. Makanya qama akhuka, bukan qama akhaka atau qama akhika. Taib. Kemudian gulami mewakili apa? Gulami mewakili mudhaf ilaihi. Ya. Jadi gulami ini mewakili isim yang diidhofahkan kepada yang mutakalim. Kenapa perlu diwakilkan di sini? Kenapa kira-kira, Bu? Karena ininya harusnya gulamu jadi ke bawah kasroh tuh. Karena yang Betul. mutakalim. Jadi kan harusnya kalau nggak ada yang mutakalim, koma gulamun gitu ya. Iya. Kan yang mutakalim itu ya sukun. Asalnya koma gulamui gitu kan. Iya. Tapi kan lucu, gulamu ini di bahasa Arab nggak ada. Karena kalau ada ya sukun sebelumnya, sesuai kaidah bahasa Arab, kalau ada ya sukun sebelumnya, Sebelumnya di kasroh. kasroh. Sebagaimana kalau ada wawu sebelum wawu sukun sebelumnya, Sebelum mau sukun, sebelumnya di domah. doma. Kemudian sebelum alif, Sebelum apa? alif di fathah. Fathah. Jadi itu kaidah dalam bahasa Arab ya. Sebelum alif fathah, sebelum wawu sukun adalah doma, sebelum ya sukun adalah kasroh. Makanya asalnya koma gulamui, jadi koma gulami. Ya karena memang nanti cara ngirapnya beda ya. Koma gulami ini cara ngirapnya beda. Ibu udah belajar versi panjangnya Arab belum? Udah sedikit-sedikit. Coba gimana koma gulami Arabnya? Gulami dulu. Ya. Fa'ilun marfu'un wa alamatu raf'ihi. Ini domah muqaddar bukan tak? Ya, domatun. Domatun muqaddaratun di anahu. Jadi kalau versi panjangnya itu walam trafi domatun muqaddaratun ala ma qabla ya ilmu takallimi gitu. Iya. Jadi dia ditakdirkan atas yang sebelum ya mutakallim ya. Kan sebelum yang mutakallim kasroh ya. Iya. Kenapa di kasroh? Ya, karena listighalil mahalli ya. Karena rebutan tempat biharokatil munasibati dengan harokat yang sesuai. Jadi itu dia. Baik. Barakallahu fiik wa jazakillahu khairan. Wa jazakallahu khair. Ya jadi ini Masya Allah ya, salah satu yang aneh suka dari ya Ibnu Ajurrum As-Sanhaji rahimahullah ta'ala ketika mengarang kitab Al-Ajurrum ya ini, beliau tidak pernah bicara masalah kaidahnya begini, kaidahnya begitu. Tapi dari contoh yang beliau tunjukkan, kita bisa mengambil kesimpulan. Termasuk aneh membuat kaidah madu manis dari Malang itu, ini berdasarkan pengamatan dari contoh yang beliau berikan. Karena di sini jelas bahwasanya mufrad itu ketika rafa tandanya dhamma. Kemudian musanna ketika rafa tandanya alif. Jamak mudzakkar salim, wow. Dari sini, dari contoh yang beliau berikan, kita bisa mengambil kesimpulan ini istimewanya beliau ya. Beliau tidak berpanjang lebar tentang kaidahnya seperti ini, tapi dengan contoh yang sebanyak ini, kita bisa mengambil kesimpulan bahwasannya kesimpulan yang pertama, nggak peduli mau fa'ilnya. Ini kan ada yang mufrad, ada yang musanna, ada yang jamak, tetap fi'ilnya mufrad semua, koma,
koma. Nggak ada yang koma az-zaidani, qamu az-zaiduna. Kemudian kita juga bisa ambil kesimpulan bahwasanya kalau fa'ilnya mudzakkar zaidun, fi'ilnya mudzakkar koma. Tapi kalau fa'ilnya muannas hindun, fi'ilnya muannas ya. Jadi Masya Allah dari contoh yang beliau berikan, kita bisa mengambil kesimpulan. Inilah salah satu kelebihan ulama zaman dahulu itu, perkataannya sedikit tapi faedahnya banyak ya Masya Allah. Barakallahu fihim jami'a. Baik. Kita lanjutkan. Wal mutmarus na'asyara. Ya, Pak Azhar silakan. Ya, baik, Ustaz. Wal mutmarusna asyara. Nahwu qaulika darabtu wa darabna wa darabta wa darabti wa darabtuma wa darabtum wa darabtunna wa daraba wa darabat wa daraba wa darabu wa darabna. Dan domir itu ada 12 macam. Maksudnya fa'il yang bentuknya domir ya? Iya, fa'il yang bentuknya domir itu ada 12. Contohnya seperti perkataanmu, dorabtu aku meninju, dorabna kami. Memukul aja, jangan meninju. Aku memukul, ayah memukul. Ya. Dorabtu aku memukul, dorabna kami memukul, dorabta kamu memukul, dorabti kamu perempuan memukul, dorabtuma kalian berdua memukul, dorabtum kalian memukul, dorabtunna kalian perempuan memukul, doroba dia memukul, dorobat dia perempuan memukul, doroba kalian berdua memukul. Dia laki-laki memukul. Dorobu kalian memukul, dorobna kalian perempuan memukul. Mumtaz. Ya, ayo kita i'rab. Wawunya waw isti'naf. Nah. Al-mutmaru sebagai mubtada. Baik. Isna itu adat, Ustaz. Ya, isna asyara ini adat murakab. Adat. Jadi memang nggak bisa dipisah, dia harus satu dia. Adat murakab sebagai khobar ya. Ya, adat murakab sebagai khobar. Dia murakab sebagai khobar. Terusnya nahwu ini khobar yang dibuang mubtada mahdzuf. Iya, asalnya ya. apa? Misalnya hadza nahwu ya. Hadza nahwu qaulika. Qaulika mudhaf ilaih, kafnya mudhaf ilaih. Baik. Dorabtu dia fi'il fa'il ya. Ya, jadi kalau kita ngerop nanti ya supaya nanti kan antum benar ngerapnya. Jadi dorabtu itu fi'il madi, kalau kita mau ngerap dia mabniun ala sukun ya. Mabniun ala sukun. Karena baknya sukun ya. Taknya sebagai fa'ilnya. Taknya fa'ilnya. Sama dorabna, ya. Sama ya. Mabniun ala semuanya sukun. sama nih, dorabta, dorabti, dorabtuma sama semua. Paling nanti bedanya di ini ya, di doroba ya. Kalau doroba mabniun ala apa? Doroba mabniun ala fathi. Naam. Kemudian dorobat mabniun ala sukun. Enggak, dorobat itu sama mabniun ala fathi sama juga. Aja, oh ya. Nah, taknya namanya apa? Oh, taknis sakinah ya. Ya, jadi watau alamatu taknisi kita kalau ngerap. Oh, alamat taknis. Kemudian doroba mabniun ala sukun juga ya? Ala fathi juga? Al-fathi. Nah, alifnya sebagai alifnya sebagai fa'ilnya. Ya, dorobu mabniun ala dhammi. Dhammi mumtaz. Dhammi. Kemudian wawunya fa'ilnya wawunya. Wawunya fa'ilnya mumtaz. Dorobna. Dorobna mabniun ala sukun. Naam. Bisa nunnya sebagai fa'il. Taib ya. Jadi ini coba nun inas apa ya? Iya, nunnya nun jamil inas ya. Jadi dia sebagai ya. fa'il. Taib, coba antum tasrif dengan urutan sorob deh, doroba. Dari doroba? Iya, yuk. Doroba gitu. Doroba, dorobu, dorobat, dorobata, dorobna. Dorobta, dorobtuma, dorobtum, dorobti, dorobtuma, dorobtunna. Dorobtu, dorobna. Ya, mumtaz. Jadi, kan ada 14 ya? Ya. Doroba sampai dorobta ada 14. Ya. Dari 14 fi'il madhi, tasrifannya itu, ada 2 yang belum ada fa'ilnya. Yang mana itu? Doroba, dorobat. Ya, doroba sama dorobat ini belum ada fa'ilnya. Artinya kalau kita bikin kalimat pakai doroba, ya harus nyebutin fa'ilnya mana. Dan memang kalau kita mau bikin yang fa'ilnya zahir, bisanya pakai ini. Doroba Zaidun. Dorobat Fatimatu. Tapi yang lain, doroba fa'ilnya udah ada. Mana? Alif. Alifnya. Dorobu. Ya. Wow.
Dorobata, Tak. alif. Alif ya, Ya. alif ya. Oh iya benar, afan, taknya benar, afan. Tak ya, benar ya? Ya, taknya benar, alifnya itu dia apa tanda kalau dia musanna. Baik. Ya. Kemudian dorobna, Nun. nunnya. Ya. Kemudian dorobta, Tak juga. dorobtuma. Tuma. Ya, jadi dorobta, dorobtuma, dorobtum, dorobti, dorobtuma, dorobtuna itu taknya semuanya adalah fa'ilnya. Failnya Ya, ya. kalau mau detail lagi, taknya semua fa'ilnya. Adapun ma pada dorobtuma, maknya disebutnya harfu imad, ya, huruf tiang. Kemudian mim pada dorobtum, mimnya namanya tanda jama. Ya. Dorobtunna, taknya fa'il, nunnya tanda jama al-inas, ya, kayak gitu. Jadi ini cara ngi'rab fi'il maldi. Jadi kesimpulannya, kalau untuk fi'il maldi, ya, dari huwa sampai nahnu, yang belum ada fa'ilnya hanya huwa dan hiya, ya. Iya, ya. Huwa dan hiya. Sebenarnya fi'il mudhari juga begitu, ya. Fi'il mudhari pun sama. Ya. Coba antum nasib fi'il mudhari ya dribu. Yatribu, yatribani, yatribuna. Tatribu, tatribani, yatribna. Tatribu, tatribani, tatribuna. Tatribina, tatribani, tatribna. Atribu, natribu. Tuntas. Jadi dari 14 fi'il mudhari hanya 2 yang belum ada fa'ilnya, yaitu dhamir huwa dan hiya, yadribu dan tadribu. Selebihnya itu ada fa'ilnya. Entah fa'ilnya itu baris, ya kelihatan kayak yadribani, yadribuna, yadribani fa'ilnya alifnya, yadribuna wawunya. Ataupun dia mustatir rujub. Yang mustatir rujub ada juga, misalnya yang anta tadribu, kan kita jangan bilang fa'ilnya tak kan? Kita bilang fa'ilnya dhamir mustatir rujub anta. Begitu. Apa namanya? Misalnya adribu, kita katakan fa'ilnya jangan a-nya tapi dhamir mustatir rujub ana. Begitupun nadribu sama seperti itu, ya. Baik, ya. Barakallahu fiik wa jazakallahu khairan. Oh iya. Lanjutnya Ibu Atika. Nah, Bu Atika, kita baca bab yang baru ya. Babul maf'ul. Ayo. Babul maf'ulul ladzi lam yusamma fa'iluhu. Wa huwa al-ismul marfu'ul ladzi lam yuzkar ma'ahu fa'iluhu. Ya, situ dulu. Terjemahin, Bu. Bab maf'ul yang tidak disebut fa'ilnya, Ustaz ya. Iya, tidak disebut fa'ilnya. Iya, dia adalah isim marfu yang tidak masuk bersamanya fa'il. Tidak disebutkan, sekarang itu tidak disebutkan. Tidak disebutkan bersamanya fa'ilnya. Fa'il. Ayo di i'rab. Babu ini mudhof. Khobar, Bu. Oh ya, khobar. Khobar dari tadi dibuang ya. Bab, iya, khobar al-maf'uli mudhofun ilaih. Nah. Alladzi ismul isyarah. Isim mausul. Isim mausul sebagai na'at. Mausul sebagai na'at. Terus Lam. Alful jazm. Ya, yusamma fi'il madhi. Fi'il mudhari ya. Fi'il mudhari mabniun lil majhuli. Dia bentuknya pasif, Bu. Makanya artinya tidak dinamakan. Dan dia majzum dengan lam, tanda jazmnya adalah buang huruf ilat. Asalnya yusamma. Jika ada lam jadi lam yusamma. Baik, lanjut. Fa'iluhu. Ya, fa'iluhu. Ini sebagai naibul fa'il ya. Naibul fa'il. Karena kalau fi'ilnya majhul, dia bukan fa'il nyarinya, tapi adalah naibul fa'il. Baik. Ya, huwa harful istisnaf. Huwa mubtada. Baik, mubtada. Al-ismul al-marfu'u. Al-ismu khobar ya. Al-ismu khobar ya. Na'at anput ya, Ustaz. Al-marfu'nya na'at, terus? Na'at. Kemudian alladzi isim mausul. Sebagai na'at ya. Sebagai na'at. Ya. Terus? Lam harful jazm. Ya, yuskar fi'il mudhari majhul. Majzum ya. Dia fi'il mudhari majhul yang majzum. Ya. Fi'il mudhari mamnul majhuli majzumun bilam, kayak gitu kalau mau panjang. Nah. Ya, ma'ahu
harfu jar. Ma'a dzarab, Bu. Dzaraf ya. Dzarab Kemudian makan, terus haknya mudhaf makan, ilaih. ha mudhafun ilaih. Fa'ilu Fa'iluhu. bukan fa doang. Ya. Oh iya, Ustaz. Fa'iluhu. Tadi Ustaz. Itu tadi ada tuh di atas. Kalau fi'ilnya majhul dia bukan fa'il tapi naibul Oh iya, naibul fa'il. ini ya taib ya. Jadi ini Masya Allah ya salah satu keistimewaannya lagi. Ini makanya nih kenapa sangat senang dengan kitab Jurmiyah itu. Kita kan sekarang lagi bahas apa, Bu? Kita lagi bahas maf'ul yang tidak dinamakan fa'ilnya ya. Istilah lain dari ini kan banyak banget istilahnya ya. Istilah pendeknya adalah naibul fa'il. Jadi al-maf'ulul ladzi lam yusamma fa'iluhu, istilah lainnya adalah naibul fa'il. Di antara kelebihan beliau adalah Masya Allah, ketika beliau membahas satu bab, dia akan langsung memberikan contohnya dalam kalimat definisinya. Kan sini beliau mengatakan, apa sih naibul fa'il itu? Naibul fa'il adalah isim yang dirafa'kan yang tidak disebutkan bersamanya fa'ilnya. Ini kan contoh naibul fa'il kan? Iya, iya, Ustaz. Jadi ketika beliau membahas naibul fa'il, beliau langsung berikan contohnya. Dan kita akan temukan di banyak bab, beliau itu ketika membahas sesuatu, langsung diberikan contohnya di kalimat definisinya. Ya, ini salah satu kelebihan beliau ya. Makanya kenapa Matan al-Jurmiyah ini sangat digemari, bahkan termasuk sebetulnya karangan di bidang nahwu itu sangat banyak, tapi yang paling populer sejauh ini adalah Matan al-Jurmiyah. Karena ini kecerdasan beliau dalam menyusunnya, Masya Allah ya, sangat luar biasa. Baik. Ya, jadi kita bahas tentang naibul fa'il, Ibu ya. Jadi fi'il itu ternyata ada yang majhul, ada yang maklum. Jadi fi'il itu ada yang majhul, ada yang maklum. Majhul itu kalau bahasa kita pasif, Bu. Kalau maklum, bahasa kita apa? Aktif. Aktif. Ya, misalnya kalau bahasa kita tuh memakan, dirubah jadi pasif jadi dimakan. Dimakan. Meminum jadi diminum. Berarti rumusnya ubah menjadi di ya? Ya, Ustaz. Nah, jadi sama bahasa Arab pun ada rumusnya. Nanti rumusnya akan disebutkan setelahnya, kalau fil madi bagaimana, kalau fil mudhari gimana. Tapi yang harus jadi catatan penting, bedanya antara bahasa Arab dengan bahasa Indonesia. Kalau dalam bahasa kita, Bu, kita bilang Zaid dipukul oleh Ali, boleh nggak? Boleh. Boleh kan? Artinya kita bikin kalimat pasif, tapi fa'ilnya disebutkan, boleh kan? Iya, boleh. Tapi kalau dalam bahasa Arab, kalau kita pakai fi'il majhul, tidak boleh sama sekali menyebutkan fa'ilnya. Paham maksudnya? Jadi kalau kita ada kalimat, misalnya, asalnya kalimatnya doroba Zaidun aliyan. Apa artinya, Bu? Zaidun memukul Ali. Taib. Sekarang coba Ibu rubah jadi kalimatnya kalimat yang pasif. Berarti kalau ini yang dipukul siapa? Yang dipukul Ali. Taib, jadi gimana? Duriba Zaidun. Lah, katanya dipukul Ali. Yang dipukul, katanya nggak bisa, Ustadz. Ada, Duriba kan yang nggak Ali. boleh fa'il, ya kan? Fa'ilnya. Oh, iya. Duriba Ali. Duriba Aliyun. Ya. Jadi kalau dalam bahasa Arab sama sekali nggak boleh menyebutkan Zaid. Ya. Artinya kalau kita mendapatkan kalimat duriba aliyun, kalau ditanya siapa yang mukul, tahu nggak kita? Nggak tahu. Nggak tahu ya. Dalam bahasa Arab itu pilihannya kalau menyebutkan fa'il harus pakai yang maklum. Kalau fa'ilnya mau disembunyikan, ya pakainya yang majhul. Benar ada 3 alasan, Bu. Kenapa fa'il nggak disebutkan? Yang pertama, kita emang nggak tahu pelakunya. Pokoknya kita taunya si Ali udah bonyok aja. Kita nggak tahu memang pelakunya. Yang kedua, ya kita tahu tapi takut ngomongnya. Berhubung Zaid ini misalnya preman kampus. Kalau kita bilang, kalau kita ngadukan namanya, ntar kita kena jotos juga sama Zaid. Jadi kita diem aja. Itu yang kedua. Atau kemungkinan yang ketiga, ya pelakunya sudah diketahui bersama. Ya, seperti kalau ada ayat, ya wa khuliqal insanu dha'ifa. Manusia itu diciptakan dalam keadaan lemah. Ini semua orang juga tahu siapa yang menciptakan manusia? Allah. Allah, ya. Jadi itu ada 3 alasan kenapa fa'il perlu disembunyikan. Intinya kalau kita bahas fi'il majhul dalam bahasa Arab, kita sama sekali nggak boleh menyebutkan fa'ilnya. Jadi doroba Zaidun aliyan, kalau udah jadi pasif,
Zaidnya disembunyikan, jadinya duriba aliyun. Aliyun. Kan aliyun asalnya maf'ul bi mansub ya? Iya nggak? Na'am, Ustaz. Nah, Iya. ketika dia menggantikan posisi fa'il, kan fa'ilnya pergi nih, harus dihilangkan. Akhirnya dia menggantikan posisi fa'il. Makanya namanya naibul fa'il. Kan Fa'il. naib artinya apa? Pengganti ya. Pengganti. Jadi kalau dalam bahasa itu kayak naibul mudir itu artinya wakil kepala sekolah. Karena naibul mudir, dia akan menggantikan kepala sekolah kalau kepala sekolahnya nggak ada. Makanya istilahnya naibul fa'il. Tapi paham sampai sini, Bu? Iya, Ustaz, insyaallah. Taib, Iya, barakallahu fiik. Allah Jazakallahu khairan. khair. Taib, sekarang dari bawah ya, biar mulai bagian. Pak Zulfadli, silakan Pak Zulfadli. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ayo lanjut. Fa in kana al-fi'lu madhiyan. Wa in kana yang mana ya? Fa in kana al-fi'lu madhiyan. Soalnya ada tulisannya soalnya. Dah, Fa udah in dihapus. kana fa in kana al-fi'lu madiyan dumma awwaluhu wa kusira ma qabla akhirih. Tanggung, Langsung ini di- sama soalnya. Wa in kana Wa mudhari'an. in kana mudhari'an dumma awwaluhu wa futiha ma qabla akhirih. Taib, ayo terjemahin. Dan ketika fiilnya Maka fiil jika, madi, ini tuh bukan ketika jika ya. dan jika fiilnya fiil madi, maka naibul fa'ilnya itu di doma Bukan. awalnya. Bukan, kita lagi bukan bahas naibul fa'il. Fi'il madinya. Fiil madinya di doma awalnya, kemudian di kasroh sebelum akhirnya. Apa yang sebelum akhirnya? Atau dalam kalimat yang lebih jelas, satu huruf sebelum huruf yang terakhir ya. Benar. Satu huruf sebelum fiil itu di kasroh. Satu huruf sebelum huruf terakhir gitu. Satu huruf sebelum huruf terakhir di kasroh ya. Taib kayak gitu. Dan jika fiilnya mudhari, fiil mudhari'nya ini di domah awalnya, kemudian di fathah huruf sebelum huruf terakhirnya. Baik. Ayo di Arab. Fa huruf istisna, in. Nah. In harfu syartin ya. In huruf syartin. Ya harfu syartin. Terus Harfun kana. Syartin. Kana fiil nakis. Fi'il madi naqis ya. Dia butuh Fi'il pada madi isim naqis. dan khobar ya. Nah, Mana isimnya? al fi'lu isim kana. Taib muntas. Madian. Madian khobaru kana. Muntas. Kemudian dumma. Duma apa nih? Khobar ya? Fi'il. Dumma ini fi'il madi. Oh, duma. Oh iya, duma. Dumma itu fi'il madi. Majhul dia. Fi'il madi majhul. Terus awalu. Awaluhu naibul fa'il. Tayyib. Punya mudhaf ilaih. Naam. Wa huruf atof. Usiro. Fi'il madi majhul. Ma'tuf. Tayyib. Ala duma. Tayyib. Maknya. Maknya apa nih? Naibul fa'il lagi. Naibul fa'il. Kan dikasrokan apa yang sebelum akhir. Berarti kan apa jadi naibul fa'il kan? Oke. Ma naibul fa'il qabla zaraf akhirihi mudhaf ilaih, hinya mudhaf ilaih. Taib muntas. Lanjut wa in kana mudhari'an. Wa harf istisnaf, in huruf syarat, kana fi'il nakis, fi'il madi nakis. Isimnya mana isimnya? Isimnya mustatir ya. Iya, kembali ke al-fi'lu ya. Kan udah sebutin di atas nih. Ya, jadi al-fi'lu. Taib mudhari'an. Mudhari'an khabaru kana, duma fi'il madi majhul, awalu naibul fa'il, punya mudhaf ilaih, wa huruf atof, futiha fi'il madi majhul, ma naibul fa'il, qabla zaraf akhiri mudhaf ilaih, wa huwa mudhaf hi mudhaf ilaih. Muntas. Taib, jadi setelah beliau mendefinisikan apa itu naibul fa'il, sekarang beliau menyebutkan cara bagaimana supaya fi'il itu berubah jadi fi'il yang pasif ya. Kata beliau, kalau fi'ilnya fi'il madi, didomahkan yang pertama dan dikasrokan satu huruf sebelum huruf yang terakhir. Misalnya awalnya nasoro.
Nasoro. Jadi apa Pak kalau nasoro? Nusiro. Mumtaz ya. Kalau nasoro menolong, nusiro ditolong. Kataba jadi Kutiba. doroba, Duriba. alima, Ulima. hasiba, Husiba. mana'a. Muni'a. Mumtaz ya. Jadi kalau kita ingin membuat kalimat pasif, ya pastikan fiilnya dirubah dulu. Cara merubahnya kalau fiil madi, ya didomakan yang pertama, dikasarkan sebelum huruf terakhir. Nasoro jadi nusiro. Sekarang kalau fiil mudhari ya. Fiil mudhari misalnya yansuru. Yunsoru. Yunsoru, mumtaz ya. Yansuru jadi yunsoru. Ya'lamu, Yu'lamu. yaktubu, Yuktabu. yadribu, Yutrobu. yahsibu. Yuhsabu. Mumtaz ya. Jadi ini cara kita merubah fiil, baik fiil madi ataupun fiil mudhari ke bentuk majhul ya. Tapi sekarang coba bikin kalimat Zaid dipukul. Duriba Zaidun. Taib, nahwu dipahami. Nahwu dipahami. Iya. Fuhima an-nahwu. Taib ya. Kemudian misalnya roti sedang dimakan. Yu'kalu al-khubsu. Mumtaz. Kalau ditanya siapa yang makan, siapa jawabannya? Siapa yang makan? Man. Man Enggak, yakul. aneh nanya. Kan roti sedang dimakan. Yang makan siapa? Oh. Nggak ketahuan ya. Karena dalam bahasa Arab, kalau bentuknya majul, failnya memang nggak ketahuan ya kayak gitu. Ya, Taib. Barakallahu fiik wa jazakallahu khairan. Nah, syukran ya Ustaz. Afwan. Nah, selanjutnya Ibu Yunika ya. Ibu Yunika? Bu? Ini Ibu Yunika sepertinya di kemarin kalau di akan bikin nggak ada suaranya. Taib, Ibu Sinta. Bentar nih, tarik dulu. Bu Sinta? Yang sama ya, tidak ada respon. Lanjut. Ibu Sasa ya. Wah ini kalau kayak gini aneh nih yang jaringannya ini ya. Sebentar. Nah, Ustaz. Toyib, mungkin coba Pak Reza ya. Ya, Pak Reza silakan Pak Reza. Wa huwa ala qismaini. Bismillah. Wa huwa ala qismaini. Terus ya. Zahirin wa mudmarin. Oh iya, zahirin benar ya. Kirain yang sebelum ini sama. Wa huwa ala qismaini zahirin wa mudmarin. Az-zahiru. Faz-zahiru nahwu qaulika duriba Zaidun wa yutribu Zaidun Wa yudrabu Zaidun wa ukrima Amrun wa yukramu Amrun. Bacanya gimana sih? Amrun wa yukramu Amrun. Baik. Wal mutmaru. Enggak ada, segitu dulu. Ayo, dan dia terbagi menjadi dua bagian. Ada naibul fa'il yang jadi naibul fa'il itu ada yang zahir, ada yang domir ya. Zahir dan domir. Faz-zahiru adapun yang zahir seperti perkataanmu, duriba Zaidun. Zaidun dipukul. Zaid dipukul dengan Zaidun. Ya Zaid, apa? Zaid dipukul. Wa yutrobu Zaidun. Dan Zaid sedang dipukul.
Baik. Wa ukrima Amrun. Amar ya. Ya, Amar Amar di ya, Amar sedang telah dimuliakan. Wa yukromu Amrun. Amar sedang dimuliakan. baik. Ayo di i'rab wa huwa. Wa huwa harful istinaf wa mubtada ala ismaini khobar sibul Jar jumlah. majrur ya. Jar Jar majrur majrur. dulu dia sebagai majrur. khobar. Jar majrur sebagai khobar. Zohirin Terus zohirin. badal. Baik. Mutmarin. Wa mutmarin ataf maktub. Matuf. Terus Wa az-zahiru. apa harful istinaf. Naam. Az-zahiru mubtada. Baik. Nahwu qaulika ini sebagai khobar mudhaf ilaih saja. Ya, nah khobar kaulinya mudhaf ilaih, kafnya juga mudhaf ilaih. Terus mudhaf ilaih duriba fi'il madi majhul. Fi'il madi mabni lil majhuli ya. Mabniun lil majhuli. Zaidun naibu fa'il. Naibul fa'il. Terus yudrobu. Yudrobu fi'il mudhari mabniun majhul. Ya. Zaidunnya. Zaidun naibul fa'il. Ukrima fi'il mudhari mabniun alal majhul. Ukrima fi'il madi. Oh, fi'il madi. Oh iya, fi'il madi mabniun alal majhul. Amrun naibu fa'il. Yukromu fi'il mudhari mabniun ala majhul. Amrun naibul fa'il. Mumtaz ya. Jadi ini adalah contoh yang naibul fa'ilnya zahir. Maksudnya zahir itu berarti bukan domir ya. Ya. Zahir itu ya nama orang, nama benda. Ya pokoknya selain domir maka namanya zahir. Contohnya duriba Zaidun. Zaid dipukul. Siapa yang mukul, Pak? Yang mukul nggak disebutkan. Nggak sebutkan ya. Jadi memang kalau dalam bahasa Arab, kalau bentuknya fi'il majhul memang tidak boleh menyebutkan fa'ilnya. Maka semua kalimat ini duriba Zaidun, yutrabu Zaidun, ukrima Amrun, yukramu Amrun. Kalau kita tanya asalnya kita nggak tahu. Bisa jadi asalnya doroba Aliyun Zaidan, doroba Ahmadu Zaidan. Bisa siapa aja ya. Ketika dirubah jadi seperti ini, jadinya duriba Zaidun. Baik, Mumtaz ya. Barakallahu fiik wa jazakallahu khairan. Wa jazakallahu khairan. Baik ya, selanjutnya adalah Ibu Sasa tadi sempat hilang sinyal ya. Silakan Bu Sasa. Ya. Bu bisa lebih keras suaranya? Ya, Ustaz. Ya, taib. Ayo dibaca selanjutnya ya. Bentar. Walmut maru. Nah. Wamut marus na'asyarah nahu qaulika duri betu waduri bena waduri beta waduri beti waduri betuma waduri betum waduri betunna waduriba waduribat waduriba waduribu waduribna. Baik. Dan ketika domir ya, dan yang domir itu, naibul fa'il yang domir itu ada 12 ya. 12. Contoh perkataannya. Ya, contoh perkataanmu, durib itu apa? Saya dipukul. Taib, duribna. Wadribna, kami dipukul. Taib, duribta. Duribta, kamu dipukul. Duribeti, kamu laki-laki dipukul. Duribeti, kamu perempuan dipukul. Duribetma, kalian berdua dipukul. Duribetum, kalian laki-laki dipukul. Duribetunna, kalian perempuan dipukul. Baik, terus. Duriba, dia dipukul. Dia laki-laki dipukul. Laki-laki dipukul. Duribat berarti dia wanita dipukul. Ya, dia wanita dipukul. Duriba, kamu berdua, dia dua laki-laki dipukul.
2000 Mereka. dipukul. Nah, taib. Duribna mereka dipukul. Taib ya. Perempuan. Jadi ini hampir mirip sama yang tadi Bu ya, dorob ta. Bedanya kalau dorob tu saya yang mukul, tapi kalau durib tu jadi korban ya. Saya yang dipukul. Taib, ayo di i'rab dulu. Wa harfun istinaf. Al-mudmaru. Al-mudmaru mubtada. Mubtada. Terus Asna asyara apa tadi? Bilangan adat murokab ya. Adat Adat murokab sebagai khobar. Terus Nahwu khobar ya Ustaz. Ya khobar. Khobar qauli itu apa mudhof ilaih? Iya, mudhof ilaih. Mudhof ilaih. Baik, durib tu. Durib itu fi'il fa'il. Ya, kalau mau lengkap durib itu tuh fi'lun madin mabnil majhuli ya. Kemudian mabni ala sukun ya. Taknya sebagai fa'ilnya. Ini sama ya duribna kayak gitu. Fi'lun madin mabnil majhuli mabni ala sukun karena kan dia sukun baknya ya. Naknya fa'ilnya. Duribta, duribti, duribtuma, duribtum, duribtuna sama semuanya begitu. Nah, kalau duriba gimana? Duriba. Ya kan kalau ini temenan semua nih, banyak sukun semua nih. Cara ngirapnya sama ini yang ini. Sekarang yang duriba gimana cara ngirapnya? Kalau duriba, fi'lun madin, mabnil majhuli, mabnil ala fathi ya. Karena dia akhirnya fathah. Nah, duribat sama duriba ini temenan. Mabnil ala fathi, mabnil ala fathi. 2000, ini yang beda nih. 2000 gimana 2000? Fi'il majhul. Fi'lun madin mabnil majhul, mabnil ala Sukun. Domi dong. Sukun. Jadi kalau fi'il madhi itu yang jadi patokan huruf lam fi'ilnya ya, baknya ya. Jadi lihat baknya harokatnya apa. Kalau doma ya dia al-domi. Kalau fathah al-fathi. Kalau sukun kayak tadi nih. Nih. Itu sukun. Kayak gitu ya. Nah, di ujungnya kayak taknya, tiknya, tumaknya, tumnya, wawunya, alifnya, nunnya. Ini adalah fa'ilnya ya. Jadi ini cara mengi'rab fi'il majhul. Baik ya, jadi ini contoh yang naibul fa'ilnya domir. Ya, durib tuh saya dipukul. Duribna kami dipukul. Siapa yang mukul, Bu? Nggak tahu. Ya, nggak ketahuan ya. Karena memang kalau untuk fi'il majhul, kita tidak boleh sama sekali menyebutkan fa'ilnya. Baik, Mumtaz, barakallahu fiik. Wa jazakillahu khairan. Baik, selanjutnya Pak Edi Martoyo. Nah, sebentar, ini bab yang setelahnya ya. Yuk, babul mubtada wal khabari. Ya, babul mubtada wal khabari. Al mubtada'u wal ismu. Ulang, Pak. Babul mubtada'i. Babul mubtada'i wal khabari. Al mubtada'u wal ismul marfu'ul ari anil awamilil lafdhiyati. Ya, tes kita aja. Ayo terjemahin. Bab mubtada dan khabar. Baik. Mubtada adalah isim yang dirafakkan yang terbebas dari amil-amil lafal. Ya. Khabar adalah isim belum itu belum. Ayo irab dulu. Bab. Oh iya. Iya. Ya, i'rab Ustaz. Ya, i'rab. Babu sebagai babu khabar. Terus al-mubtada ini ilai. apa namanya? Na'at. Mudhaf ilaih, ya. Wal khabari ma'tuf. Mubtada ya. Baik, al-mubtada dia ya apa namanya? Ya mubtada. Mubtada huwa ini dhamir ya dhamir faslin ya. Dhamir faslin terus al-ismu. Al-ismu dia khabar, al-marfu'u dia na'at.
al-ari, naat lagi. Mumtaz. Terus Ya, an huruf jar awamili berarti jar majrur Ustaz. taib. Terus al-lafdhiyati. Al-lafzi allati dia naat. Taib, mumtaz ya. Jadi sekarang kita masuk ke pembahasan isim yang dirafakan yang ketiga dan keempat ya. Kan kemarin kita udah belajar yang pertama itu adalah fa'il ya, yang wajib marfu. Kemudian yang wajib marfu yang kedua adalah naibul fa'il. Sekarang kita belajar yang ketiga dan keempat yaitu mubtada dan khabarnya. Apa itu mubtada? Di sini dikatakan mubtada adalah isim yang dirafahkan yang terbebas dari amil lafaz. Maksudnya apa sih? Ya, dia apa namanya kedudukannya marfu, tidak ada huruf-huruf yang menyebabkan dia mansub ataupun majrur. Baik, mumtaz ya. Jadi ya dia terbebas dari amil lafaz, maksudnya terbebas dari faktor-faktor yang bisa merubah hukum aslinya yang marfu ya. Nah, Seperti kalau ada huruf jar kan nanti berubah jadi majrur. Baik, ini definisi dari mubtada. Baik, ya. Barakallahu fiik wa jazakallahu khairan. wa yakum. Selanjutnya adalah Ibu Latifah. Silakan Bu Latifah. Wal khabaru. Wal khabaru huwal ismul marfu'ul musnadu ilaih. Nahwu qaulika Zaidun qa'imun wa Zaidani qa'imani wa Zaiduna qa'imuna. Ya, terjemahin. Dan khobar adalah isim marfu bersandar kepadanya. Yang bukan bersandar, yang disandarkan. Yang disandarkan kepadanya. Contohnya perkataanmu Zaidun qa'imun. Zaidun telah berdiri. Jangan pakai telah, Bu. Jadi kalau isim itu nggak pakai waktu dia. Pokoknya Zaid berdiri aja udah. Zaid berdiri. Dua Zaid berdiri. Zaid berdiri. Baik, ayo i'rab. Waw ibtida. Khobar apa ya? Mubtada. Mubtada. Wa mubtada. Wa domiru faslin ya, kayak yang atas tuh. Oh ya. Faslin. Terus alismu adalah belum tahu. Khobarnya ya. Khobar. Alismu khobar, terus al-marfu. Marfu, na'at. Taib, na'at. Na'at lagi. Taib, ilaihi. Jar majrur ya. Jar majrur, namna. Taib, nahwu. Nahwu, mubtada. Khobar ya. Khobar. Khobar. Tadi yang dibuang. Hada nahwu qaulika kayak gitu. Atau afwan Bu, benar Bu, benar. Boleh juga Ibu katakan nahunya mubtada ya. Contohnya perkataanmu Zaidun qaimun. Jadi Zaidun qaimun tuh kalimatnya sebagai khobar, bisa aja. Ya. Oh iya. Baik, terus belum lancar ngirab Ustaz. Enggak apa-apa kan lagi belajar namanya. Qaulika apa ya? Mudhof ilaih. Mudhof ilaih. Zaidun mubtada, qaimun khobar. Naam. Wa Zaid mubtada, qaimani khobar. Zaiduna mubtada, qaimuna khobar. Ya, betul, mumtaz ya. Jadi di sini Al-Imam As-Sanhadi rahimahullah taala menjelaskan tentang mubtada dan khobar ya. Dan beliau memberikan contohnya. Contohnya Zaidun qaimun wa Zaidani qaimani wa Zaiduna qaimuna. Zaidun qaimun ini mewakili yang mubtadanya apa, Bu? Mufrad ya. Kan Zaidun mufrad ya. Kalau Az-Zaidani ini musanna ya. Az-Zaidani ini musanna. Afwan, itu geser. Az-Zaidani ini musanna. Kemudian Az-Zaiduna jamak mudzakkar salim. Dari sini kita bisa tahu bahwasanya mubtada dan khabar itu harus sama ya. Kalau mubtadanya mudzakkar, khabarnya mudzakkar. Zaidun qaimun. Mubtadanya mufrad, khabarnya mufrad ya. Kemudian kalau mubtadanya musanna, khabarnya musanna juga. Az-Zaidani qaimani.
Kemudian kalau mubtadanya jamak, khobarnya jamak juga. Az-zaiduna qa'imuna. Nah, az-zaidani musanna karena dia rofa, rofanya dengan alif. Makanya az-zaidani qa'imani, bukan az-zaidaini qa'imaini. Kemudian az-zaiduna qa'imuna, ya, jamak mudzakkar salim. Marfu'nya dengan waw. Makanya az-zaiduna qa'imuna, bukan az-zaidina qa'imina, ya. Baik. Kita masih ada waktu sedikit. Dilanjutkan wal mubtada qismani dhahirun marun. Baik. Sekarang Pak Nasruddin, silakan. Baik, Assalamualaikum Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Wal mubtada'u qismani dhahirun wa mudmarun. Fadzahiru ma taqaddama dzikruhu. Wal mudmaru isna asyara. Wa hiya ana wa nahnu wa anta wa anti wa antuma wa antum wa antuna wa huwa wa hiya wa huma wa hum wa hunna. Baik, terjemahin. Wal mubtada'u qismani, dan mubtada itu terbagi menjadi dua bagian. Az-dhahir, dhahirun dhahir, wa mudmarun, dan mudmar ya. Domir. Oh, yang domir. Fadzahiru, adapun dhahir, ma taqaddama dzikruhu, tidak disebutkan. Bukan. Mak, di sini apa ya? Apa yang telah terdahulu penyebutannya? Apa yang telah terdahulu penyebutannya. Maksudnya mana yang udah disebutin? Ini ya. Zaidun qaimun, az-zaidani qaimani. Ya. Ini contoh mubtada yang zahir ya. Zaidun, zaidani, zaidun ini mubtada yang zahir. Taib. Wal mudmaru. Wal mudmaru isna asyara. Dan yang mudmar, yang domir itu ada 12. Wahia, dan yang 12 itu adalah ana, nahnu, wa anta. Ana itu saya, nahnu kami, anta kamu, anti kamu perempuan, antuma kamu berdua laki-laki atau perempuan, antum kalian banyak laki-laki, antuna kalian banyak perempuan, huwa dia laki-laki, hiya dia perempuan, huma dua orang laki-laki atau berdua. Oh, mereka berdua laki-laki atau perempuan, hum mereka laki-laki, hunna mereka perempuan. Baik, ayo di-i'rab. Wal mubtada'u waw istinaf. Al mubtada'u itu sebagai mubtada, ismani itu isim tasniyah sebagai khobar, Ustaz. Baik. Dhahirun apa nih? Badal. Naat ya. Oh, badal. Badal dong. Ya. Oh iya. Kan dua. Pertama dhahir, makanya adalah badal ya. Badal minal ya. Baik. Terus? Baik, badal wa mudmarun, waw atof, mudmarun, maktuf ke dhahir. Baik. Terus? Betul ya? Betul. Fadzahiru, fa-nya istinaf ya, Ustaz. Istinaf, terus az-zahiru. Dhahiru mubtada, ma taqaddama, ma mausul. Khobar ya. Mana isi maksud sebagai khobar? Iya, maksud sebagai khobar. Taqaddama fi'lun madhi. Taqaddama ya. Fi'l madhi. Zikruhu idofah. Zikrunya fa'il ya. Zikru fa'il, hu-nya mudhafun ilai. Baik. Terus? Wal mudmaru isna asyara. Wa-nya wa istinaf, al mudmaru itu sebagai mubtada, isna asyara khobar. Isna itu apa nih? Isna asyara namanya adadun murakkabun ya. Adatun murakkabun. Bilangan yang tersusun ya, adadun murakkab. Baik, khobar dia. Lanjut wahia. Wahia, wa-nya istinaf, hiya mubtada, ana khobar. Ya, ana muradilat dia khobar ya, lafaznya khobar ya. Terus? Iya, waw atof ya. Ya, nahnu maktuf ke ana. Semuanya sama Pak ya. Wa anta, wa anti sampai wahuna semuanya maktuf ke ana. Ya. Baik, Pak. Ya, Ustaz. Ya, jadi sini dikatakan bahwa mubtada itu ada dua macam ya. Ada mubtada yang dhahir, contohnya udah jelas disebutkan di atas, Zaidun qaimun, az-zaidani qaimani, az-zaiduna qaimuna.
Adapun yang domir ada 12 ya. Yaitu Iya betul. ana sampai huna. Nah, sekarang aneh kasih antum tugas, ya. Waduh. Silakan berikan khobar yang sesuai dengan kata tolibun. Misalnya ana tolibun. Ayo, nahnu. Nahnu talibun mujtahidun. Enggak. Jadi, tolib ini diubah sesuai domirnya, Pak. Nggak usah tambah-tambah aja, nggak usah ditambah-tambahin. Tolibun aja udah. Jadi, ana tolibun. Kalau nahnu, Nahnu talibun. tulabun. Oh iya, nahnu tulabun. Terus anta, Anta talibun. tolibun. Ya. Talibun. Terus anti, Talibatun. entas, antuma, Taliba. tolibani atau tolibatani ya, tergantung. Bisa Tolibani. tolibani, bisa tolibatani gitu ya. Terus antum, Tolibtum. nah, antum tulabun. Antum tulabun. Ya, tolibtum apaan itu? Belum minum Terus, kopi, Ustaz. antuna, Antuna tul apa? jangan mana salim gimana? Antuna Tolibatun. muntas ya, tolibatun. Huwa, Talibun. nah, hiya, Talibatun. huma, Talibatani. atau tolibani ya, kalau dia muzakkar. Tolibani, ya. Tolibani, Terus, tolibatani. Talibuna. tulabun. Tulabun. Oh iya. Baik. Hunna, tulabun bisa, Ustaz. Tulabun. enggak, kalau hunna tolibatun ya, karena tulab tuh laki-laki ya. Oh iya. Hunna tolibatun. Talibatun. Baik, muntas, Talibat. barakallahu fiik. Nah, barakallahu fiik wa jazakallahu khairan. Nah, jadi ya inilah pembahasan tentang mubtada khabar. Jadi kalau untuk yang zahir, contohnya Zaidun qaimun, Az-Zaidani qaimani, Az-Zaiduna qaimuna. Kalau yang domir seperti yang sudah kita praktekkan tadi. Kesimpulannya untuk untuk mubtada khabar ini, ya kaidahnya sesuai yang ada di buku Ilmu Nutuk Pemula. Kaidahnya adalah madu manis dari Malang ya. Jadi madu manis dari Malang, ini kaidah rumus sakti ya. Biar antum nggak lupa sama rumus mubtada khabar. Madu manis dari Malang. Madu marfu keduanya, artinya mubtada marfu, khabar marfu. Manis sama jenisnya, artinya kalau mubtadanya mudzakkar, khabarnya mudzakkar. Misalnya Zaidun talibun. Tapi kalau Fatimatu, ya karena dia muannas, maka dia juga harus muannas, talibatun. Ini kaidah yang kedua, manis sama jenisnya. Kemudian dari mubtada harus ma'rifat, ya. Zaidun kan sudah ma'rifat karena nama orang, Fatimah juga. Tapi kalau misalnya kita mau mengatakan ya at-talibu mahirun. Nggak boleh kita katakan talibun mahirun karena mubtada harus ma'rifat, jadi harus ada alnya. Kemudian Malang artinya sama bilangannya. Artinya kalau mubtadanya mufrad, khabarnya mufrad, at-talibu mahirun. Tapi kalau at-talibani mahironi. Kemudian kalau at-tullabu ya mahiruna. Jadi ini dia kaidah mubtada dan khabar. Yang pertama, kaidahnya marfu keduanya, madu. Mubtadanya marfu, khabarnya juga marfu, ya. Kemudian manis sama jenisnya. Kalau mubtadanya mudzakkar seperti Zaidun, khabarnya mudzakkar talibun. Tapi kalau mubtadanya muannas seperti Fatimah, khabarnya muannas talibatun. Kaidah yang ketiga dari. Dari maksudnya harus ma'rifat. Jadi kalau dia belum ma'rifat, harus ma'rifatin dulu. Misalnya kita mau ngomong siswa itu pandai, kita katakan at-talibu mahirun. Nggak boleh talibun mahirun. Kemudian yang keempat, Malang sama bilangannya. Artinya kalau mubtadanya mufrad, khabarnya mufrad, at-talibu mahirun. Mubtadanya musanna, khabarnya musanna. At-talibani mahironi. Begitu mubtadanya jamak, khabarnya juga jamak. At-tullabu mahiruna. Ya, jadi seperti itu.
kita sudah menyelesaikan materi pada hari ini. Afwan, untuk hari ini Anda nggak buka sesi tanya jawab ya, karena nanti insya Allah jam 8 ada daurah tentang puasa. Kalau Antum mau ikutan silakan ya, nanti jam 8 sampai jam 12 ada daurah baca kitab ya. Antum bisa ikutan sekaligus mengasah kemampuan Antum dalam membaca kitab ya, dan juga menerjemahkannya serta i'rabnya. Demikian kita cukupkan sampai di sini, semoga bermanfaat. Kita tutup dengan doa penutup majelis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.